Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fernanda dengan mahir 012. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yang berjudul. Jadi, pada proyek menggambar teknik saya menggunakan pen ortopedi internal sebagai fokus utama yang saya kerjakan. Oke, mungkin next kita ke latar belakang dari proyek ini. Jadi, eh, dikutip dari Kulun pada tahun 1988, cedera olahraga berat seperti patah tulang, baik terbuka maupun tertutup, merupakan kasus umum pada atlet. Salah satu metode penanganannya adalah fiksasi internal dengan menggunakan pen ortopedi yang ditanam di dalam tubuh untuk menstabilkan dan menyatukan tulang yang patah. Pen ini dirancang agar memberikan stabilitas mekanis selama proses penyembuhan. Seiring perkembangan teknologi, desain pen ortopedi kini dapat dibuat menggunakan Fusion 360 dan dicetak 3D dengan material PLA. Nah, dikutip dari Rahmayeti et al. Pada tahun 2018, PLA bersifat biokompatibel, biodegradable, tidak beracun, dan non-karsinogenik. Dengan demikian, penggunaan pen berbahan PLA ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk menjalani operasi lanjutan guna mengangkat implan setelah proses penyembuhan selesai. Proyek ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals di poin ketiga, yaitu good health dan well-being, karena berkontribusi dalam mengurangi dampak cedera tulang yang dapat mengganggu aktivitas harian seorang. Selain itu, proyek ini juga mendukung pencapaian poin ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production melalui pemanfaatan material ramah lingkungan berupa PLA yang bersifat biodegradable atau mudah terurai secara alami. Oleh karena itu, penggunaan pen ortopedi internal dalam proyek ini tidak hanya menawarkan solusi yang efektif untuk mempercepat pemulihan cedera tulang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menuju sistem layanan kesehatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, mungkin next ke proses desain. Jadi, nanti akan ditampilkan output dari gambar pen ortopedi internal ini. Jadi untuk proses desainnya sendiri yang pertama yaitu sketch sebagai bentuk dasar pen ortopedi internal. Nah, proses desain pen ortopedi internal ini diawali dengan membuat new design yang berada pada menu file di pojok kiri atas antarmuka software Autodesk Fusion 360 atau dapat menggunakan tombol shortcut Ctrl plus N. Selanjutnya, dibuat sketch baru atau create sketch pada bidang edge plane. Apabila tabulasi sketch sudah muncul, maka proses sketch dapat dilakukan. Sketsa awal akan digunakan sebagai bentuk dasar dari pen ortopedi internal. Dari segi dimensi, panjang total bentuk utama dalam sketsa ini adalah 6 mm. Di sisi kiri bawah terdapat kurva kecil dengan dimensi vertikal sebesar 0,5 mm dan horizontal sebesar 0,3 mm, serta titik akhirnya berada pada ketinggian 0,1 mm dari garis horizontal pertama. Jadi, sketch ini merupakan bentuk dasar dari pen ortopedi internal. Kemudian setelah membentuk dasar dari pen ortopedi internal, selanjutnya yaitu kita mengklik final sketch pada bagian di kanan atas. Kemudian eh, langkah selanjutnya yaitu mengubah sketsa tersebut menjadi model tiga dimensi atau 3D menggunakan fitur extrude yang tersedia pada menu create di tab solid. Pada tahap ini, bagian sketsa pen yang telah dirancang sebelumnya dipilih sebagai profil dasar yang akan ditarik atau diekstruksi untuk membentuk volume awal dari pen ortopedi internal. Fitur extrude ini memungkinkan pengguna menentukan ketebalan atau panjang model yang dalam konteks ini berfungsi untuk mempresentasikan bentuk awal dari pen secara spasial. Transformasi ini merupakan langkah penting dalam proses pemodelan karena dari sinilah dimensi fisik pen mulai terbentuk secara visual
dan struktural yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menyesuaikan kebutuhan anatomi dan fungsionalitas medis. Oke, next. Langkah selanjutnya dalam proses perancangan adalah membuat sketsa baru yang akan berfungsi sebagai bentuk dari kepala pen ortopedi internal. Nah, sketsa ini dibuat pada bidang XZ plan yang dipilih karena posisinya sesuai untuk membentuk komponen atas dari pen secara simetris terhadap tubuh utama. Dalam tahap ini digunakan fitur two-point rectangle untuk menggambar dua buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Persegi panjang pertama memiliki ukuran 1 mm kali 0,15 mm dan diletakkan secara horizontal untuk menggambarkan bagian melintang dari struktur kepala pen. Sementara itu, persegi panjang kedua berukuran 0,15 mm kali 1 mm dan ditempatkan secara vertikal, membentuk elemen tegak lurus terhadap persegi panjang pertama. Kedua bentuk ini dirancang sedemikian rupa agar dapat saling terintegrasi dan membentuk kontur awal dari kepala pen. Kemudian setelah proses pembuatan sketch selesai dan bentuk dua persegi panjang yang membentuk tanda plus telah tergambar dengan tepat pada bidang XZ plan, langkah selanjutnya adalah klik tombol finish sketch untuk mengakhiri tahap penyusunan sketsa. Tahap berikutnya yaitu melakukan pemodelan tiga dimensi pada bentuk kepala pen ortopedi internal dengan memanfaatkan fitur extrude yang tersedia pada tab solid. Pada langkah ini, profil terbentuk eh, tanda plus yang telah tergambar pada sebelumnya sebagai area kerja untuk dilakukan ekstrusi. Namun, berbeda dari proses ekstrusi biasa yang membentuk volume keluar, pada bagian ini untuk mengatur parameter operation ke opsi cut. Jadi nanti eh, diubah dari operation ke opsi cut. Pengaturan ini berfungsi untuk mengurangi atau menghapus bagian dari volume dasar pen sehingga terbentuk cekungan atau rongga berbentuk simbol plus yang menjorok ke dalam permukaan model utama pen ortopedi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan desain kepala pen yang tidak hanya memiliki bentuk khas, tetapi juga memungkinkan adanya penguncian atau penyesuaian mekanis jika diperlukan dalam aplikasinya di bidang ortopedi. Kemudian, agar hasil dari bagian kepala pen terlihat lebih halus dan tidak memiliki sudut yang tajam, proses berikutnya adalah menerapkan fillet pada sisi-sisi dalam rongga tersebut. Fitur fillet yang juga berada pada tab solid memungkinkan pengguna memberikan lengkungan halus pada sudut-sudut tajam sehingga menghasilkan transisi permukaan yang lebih ergonomis, estetis, dan aman dari potensi iritasi jaringan ketika digunakan secara medis dalam tubuh. Nah, langkah terakhir dalam proses perancangan pen ortopedi internal adalah membuat ulir pada bagian tubuh atau bodi utama pen. Ulir ini berfungsi sebagai mekanisme pengencangan atau penguncian ketika pen diaplikasikan ke dalam tulang. Untuk jenis ulir yang digunakan dalam proyek ini yaitu dipilihlah tipe metric tapping plate for plastik dengan ukuran diameter 1 mm yang dirancang khusus untuk material polimer agar tetap kokoh namun tidak merusak struktur internal bahan. Setelah memilih permukaan silinder yang akan diberikan ulir, parameter treat diatur sesuai dengan spesifikasi seperti arah putaran, jenis ulir, atau kedalamannya. Pembuatan ulir ini sangat penting karena selain memberikan kestabilan saat pen dipasang, juga memastikan integrasi yang optimal antara pen dan struktur tulang terutama dalam situasi yang memerlukan fiksasi panjang. Selain itu, ulir dengan desain presisi dapat membantu mengurangi resiko pergeseran posisi pen pasca operasi sehingga mendukung proses penyembuhan yang lebih efektif. Kemudian next, eh kita masuk ke dalam gambar teknik. Jadi eh, berdasarkan literatur yang mendalam tentang pen ortopedi internal, ditemukan dua model umum. Nah, model pertama ini dipilih dikarenakan yang pertama dapat menahan beban multidireksional lebih baik dan kekuatan dan geser lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa pen berulir penuh memiliki kekakuan awal
dan beban lepas 64% lebih besar dibanding pen berulil sebagian. Struktur ulir penuh meniru anatomi tulang, sehingga mendukung proses oseointegrasi biologis. Sebaliknya, model kedua dianggap kurang efektif karena ulirnya hanya sebagian, sehingga penetrasi ke segmen tulang lebih terbatas dan mengurangi kekuatan fiksasi. Kemudian next dimasuk ke CAD atau Computer Aided Design. Jadi proses perancangan diawali dengan melakukan pengukuran pada bagian tubuh pen ortopedi internal yang meliputi dimensi panjang dan lebar dari badan serta kepala pen. Setelah memperoleh data ukuran tersebut, tahap selanjutnya adalah membentuk kepala pen dengan ukuran 1 mm kali 0,15 mm dan 0,15 mm kali 1 mm sesuai dengan kebutuhan desain. Langkah berikutnya adalah merancang ulir menggunakan tipe metric tapping grid for plastik. Seluruh dimensi yang digunakan dalam proses perancangan ini diberikan rentang toleransi antara 0,025 mm sampai 1 mm. Pemberian toleransi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen dapat terpasang dengan tepat satu sama lain, sekaligus meminimalisir resiko yang terjadi pada kegagalan fungsi pada saat pen dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Kemudian setelah kita mengeprint dari pen ortopedi internal ini, didapatkan bahwasannya hasil produk ini menunjukkan kekakuan yang baik dan efektif untuk menyambungkan tulang tanpa menimbulkan tekanan berlebih sehingga mengurangi rasa nyeri. Meski berfungsi secara fungsional, permukaannya masih kurang halus di beberapa bagian, terutama di bagian kepala dan ujung pen sehingga mengurangi nilai estetika. Produk ini tetap potensial untuk dikembangkan melalui penyesuaian ukuran dan peningkatan posisi pencetakan. Kemudian ini merupakan lampiran dari produk pen ortopedi internal. Bisa dilihat untuk bagian-bagiannya sebenarnya secara keseluruhan sudah memenuhi standar, tetapi ada beberapa bagian yang kurang halus dan berbentuk beberapa gerigi di bagiannya. Nah, ini merupakan video awal dari mulai awal pembuatan sampai akhir pen ortopedi internal terbentuk. Mungkin dari teman-teman atau Bu Fitri bisa melihat video yang ada di dashcam sekarang. Jadi di sini awal-awal kita membuat sketch dasar pen ortopedi internal terlebih dahulu, yaitu dengan membuat bodinya terlebih dahulu. Jadi ini merupakan proses perencanaan awal sebelum nanti diekstrud menjadi bentuk 3D. Jadi di sini membentuk body awal terlebih dahulu. Nah, setelah sudah terbentuk bodi awalnya, di finish sketch, kemudian di extrude sehingga nanti akan terbentuk model 3D-nya. Nah, setelah terbentuk model 3D-nya, langkah selanjutnya yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, membentuk kepala pen terlebih dahulu dengan menggunakan fitur two point rectangle. Jadi nanti ada dua buah persegi panjang dengan ukuran 1 kali milimeter kali 1 milimeter kali 0,15 milimeter dan juga persegi kedua yang berukuran 0,15 milimeter kali 1 milimeter. Jadi nanti dibuat seperti ini terlebih dahulu, kemudian klik final sketch. Kemudian setelah itu extrude bagian kepala pen sehingga nanti akan menimbulkan lubang yang akan terbentuk dalam kepala pen itu sendiri. Mungkin setelah uh, terbentuk dari kepala pennya seperti lubang atau ronggongnya, nantinya akan difilet. Jadi mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ini nanti di uh,
ekstrut terlebih dahulu agar, nah itu setelah diekstrut kan nanti terbentuk rongga yang menjorok ke dalam. Nah, setelah itu agar sudut masing-masing sisinya itu tidak tajam, maka dibentuklah fillet pada sisi-sisinya. Jadi nanti biar waktu di print di teknologi 3D printing sisi-sisinya itu tidak tajam. Dan setelah di fillet kan kelihatan bahwasanya kepala pennya itu lebih khas dan juga tidak menunjukkan sudut yang tajam, sehingga aman digunakan untuk pasien buat pennya sendiri. Nah, setelah itu kita buat ulir untuk tahap akhirnya. Nah, mungkin sekian presentasi project saya mengenai pen ortopedi internal. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.